Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Allahumma aslih qulubana wa a'malana jami'an wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah buka bersama insyaallah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian fikih puasa, kajian fikih puasa kita yang sudah kita mulai di pekan yang lalu. Ya, dan ana ingin mengingatkan sekarang kita berada di hari keberapa Bapak-bapak? Ikhwan, berapa? Ke-13 ya. Padahal sepertinya ya pekan kemarin baru beberapa hari kita memulai Ramadan, tapi ternyata sekarang sudah 13, sudah mau setengah ya. Sudah mau setengah Ramadan ya akan selesai. Jadi ya begitulah ya, ayyam ma'dudat, hanya hari-hari yang terbatas, yang sedikit ya. Maka dipergunakan jika di 10 hari ataupun setengah bulan yang kemarin kita masih banyak lalai, maka kita usahakan agar kita maksimalkan di setengah bulan yang akan datang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas tentang pengertian puasa, kemudian dalil-dalilnya, hukumnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya ya, tentang puasa ya, kemudian jenis-jenis puasa. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas al-mubtilatu ya, al-mubtilatus siyam, pembatal puasa ya, agar kita tidak terjatuh, tidak melakukannya tanpa sadar ya, sadar atau tidak sadar ya. Yubtilu shaum biwajhin amin bintifa'i syartin min syurutihi. Batal puasa seseorang secara umum adalah dengan hilangnya atau rusaknya salah satu syarat dari syarat-syarat puasa, atau rusak rukunnya, au ikhtidali ruknin min arkanihi ya, wa usuli hadhil muftirat thalathatun. Dan pembatal ini asalnya atau dasarnya ada 3 yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Adapun sekarang maka gaulilah ya mereka, yakni istri-istrimu, dan carilah apa yang Allah telah tetapkan bagimu, dan makan dan minumlah. Nah, jadi menggauli ya istri atau suami, kemudian makan dan minum ya. Maka dalam ayat ini adalah pembatal puasa ya, makan dan minum dan menggauli yes, istri atau suami. Wa qad ajma'a al-ulama ala annahu yajibu ala as-shaimi al-imsak zaman as-shaumi 'anil mat'umi wal mashrubi wal jima' ya. Para ulama telah sepakat bahwa wajib bagi seorang yang berpuasa menahan diri ya ketika berpuasa dari makan, dari minum, dan dari jima ya. Nah, ini sudah
ijma, kesepakatan ulama dan kaum muslimin sudah tahu makan dan minum dan jima membatalkan puasa. Maka insya Allah kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang membatalkan puasa dan wajib mengqadanya. Apa saja yang membatalkan puasa dan wajib mengqadanya. Yang pertama dan kedua, al-aklu wasyurbu amidan dzakiran li shaumihi, makan dan minum sengaja, makan dan minum sengaja dan dia ingat kalau dia sedang berpuasa, ya. Makan dan minum dan dia sengaja dan juga ingat, ya, bukan karena lupa, bukan karena dipaksa, ya. Maka batal puasanya. Ya, tapi fa in akala aw syariba nasiyan fa innahu yatimmu shaumahu wala qada'a alaihi. Tapi jika dia makan atau minum nasian, nasian ini bukan makan nasi, ya, tapi karena lupa, ya, nasiya yansa dari bahasa Arab. Makan atau minum karena lupa, maka dia menyempurnakan puasanya. Kalau lupa, ya, berarti dia, ya, tidak ingat, ya, hilang darinya dzakiron, ya, dia tidak ingat, ya. Wala qada'a alaihi, dan dia tidak usah mengqadha kalau lupa, ya, betul-betul lupa. Kalau lupa, maka bahkan dia sempurnakan, ya, ketika dia ingat, oh iya ternyata puasa, dia berhenti, ya, bukan dilanjutkan, tapi dia berhenti dari makan atau minumnya, kemudian lanjutkan lagi, nggak apa-apa, sah puasanya, ya, walaupun dia sudah minum segelas baru ingat, ya. Terkadang begitu, ya, karena hari-hari pertama terkadang, ya, masih dekat dengan hari sebelum berpuasa, maka nggak apa-apa, lanjutkan puasanya dan dia nggak perlu mengqadha, puasanya tetap sah jalan, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa saja yang lupa dia sedang berpuasa, maka dia makan ataupun minum, falyutimma shaumahu. Rasulullah menyuruhnya untuk menyempurnakan puasanya. Maksudnya dia tahan lagi makan dan minumnya sampai maghrib, ya, sampai terbenam matahari, ya, dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah lah yang memberinya makan dan memberinya minum, ya. Ini. Dan wa yastawi fi dzalikal fardu wan naflu, dan sama saja apakah puasa wajib ataupun puasa sunnah, ya. Jika lupa, maka dia sempurnakan puasanya karena dalilnya atau hadis tadi umum, ya. Hadis tadi umum, inilah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat mazhab Malik, ya. Mazhab Malik hanya mengkhususkan lupa kalau di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah atau di luar bulan Ramadan, maka beliau mengatakan atau berpendapat walaupun lupa, ya, tetap tidak tetap batal, ya, tidak sah. Tapi yang betul adalah tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya antara puasa wajib, puasa Ramadan ataupun puasa sunnah kalau lupa, ya, syaratnya lupa, ya, maka dia sempurnakan puasanya, ya. Dia sempurnakan puasanya. Kemudian muallif rahimahullahu taala memberikan definisi al-aklu, makan. Apa itu makan? Idkhalu syai'in ilal ma'idah an tariqil fami, ya, memasukkan sesuatu ke dalam perutnya atau ke dalam lambungnya dari jalan mulut atau dari mulutnya. Wa huwa amun, dan ini umum, mencakup ma yanfa'u wa ma yadurruhu, mencakup yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Wa ma la naf'a fihi wa la darar, dan apa yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, ya. Pokoknya apa saja kalau dia sengaja memasukkan sesuatu ke dalam
perutnya, ke dalam tenggorokannya, ke dalam lambungnya, maka batal, ya. Maka masuk ke dalamnya rokok juga, ya. Rokok, ya, seseorang yang menghisap, ya, dia masukkan ke dalam tenggorokan, ya, ke dalam lambung, paru-parunya, ya, melewati tenggorokan, melewati mulutnya, maka batal puasanya, ya. Apalagi di dalam zat rokok ini seperti yang mereka bilang bisa membuat kuat, ya, seperti makanan, ya, karena terdapat zat yang membuat kuat dan lain sebagainya, dan melewati mulut, ya, tenggorokan, maka, ya, dikiaskan seperti makan, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berhubungan dengan pembatal ini, sengaja ta'ammudul akli wa syurbi yujibul qada'a faqat, ya. Bersengaja makan dan minum itu mengharuskan seseorang untuk mengqadanya di waktu yang lain, ya, tanpa kafarah, karena ada pendapat, ya, Malik, pendapat mazhab Malik dan Abu Hanifah, ya, yang menyatakan harus kafarah juga, ya. Tapi yang sahih adalah hanya qada saja kalau makan dan minum, ya. Qada untuk makan dan minum, berbeda dengan jima, ya. Kalau jima harus, ya, kafarah, harus membebaskan budak. Kalau tidak ketemu harus puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu, memberikan it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang, ya. Dan ya, karena dalil yang menyatakan kafarah itu, ya, berhubungan dengan jima, ya, bukan dengan makan dan minum, dan tidak bisa dikiaskan, ya, tidak bisa dikiaskan dengan makan dan minum, tidak bisa dikiaskan dengan makan dan minum, ya. Inilah yang lebih sahih, yang lebih benar, karena tidak ada nas, ya, dan pada dasarnya kafarat tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum, ya. Kemudian pembatal yang selanjutnya adalah ta'ammudul qai, sengaja muntah, ya, sengaja muntah. Kalau muntah yang disengaja maka batal, kecuali kalau, ya, tidak sengaja terdorong untuk muntah, wa kharaja bi nafsihi fa in ghalabahul qai'u wa kharaja bi nafsihi fala qada'a alaihi wala kaffara. Kecuali jika tidak sengaja, ya, keluar muntah, maka tidak ada qada, tidak wajib qada, dan tidak wajib kafarah bila khilaf, tanpa perbedaan pendapat, ya. Tidak diqada dan tidak kafarah, dia lanjutkan puasanya, ya. Karena riwayat hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi, ya. Siapa saja yang terdorong untuk muntah, artinya dia tidak sengaja, falaysa alaihi qada, maka dia tidak wajib mengqada, ya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, kalau dia berusaha mengeluarkan muntah, ya, berusaha muntah dengan sengaja, maka dia mengqada, artinya puasanya batal, ya. Artinya puasanya batal. Adapun tidak sengaja keluar, tidak sengaja muntah, maka tidak usah mengqada, tidak wajib mengqada. Kemudian pembatal yang setelahnya adalah al-haidu wan nifas, ya, haid dan nifas bagi perempuan, ya. Faman hadat au nafasat walau fil lahdhatil akhirah minan nahar fasada saumuhu. Jika seseorang perempuan haid
ataupun nifas, walaupun sudah di waktu terakhir, ya, sudah di waktu terakhir di hari itu, ya, walaupun jam-jam terakhir dari hari itu atau waktu-waktu terakhir dari hari itu, tapi kalau dia haid, ya, sebelum maghrib, maka rusak puasanya, batal puasanya, ya, walaupun misalnya 1 jam sebelum maghrib atau setengah jam dia sudah puasa, ya, dari subuh sampai asar sampai mau maghrib, tapi setengah jam, ya, setengah 6 misalnya dia haid atau nifas, maka, ya, dia tidak wajib berpuasa, puasanya batal, ya, dia wajib mengganti di hari yang lain, ya. Wa 'alaiha qada' hadzal yaum, dia wajib mengqada hari itu biijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama, ya, haid dan nifas. Kemudian ada permasalahan juga ataupun pembatal yang keenam, ta'ammudul istimna, ya, sengaja berusaha mengeluarkan air mani atau masturbasi, ya, ini juga membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa jika melakukan hal ini. Wa huwa ta'ammudu ikhrajil mani bima dunal jima', dia adalah sengaja mengeluarkan air mani tanpa berhubungan, tanpa jima'. Kal istimna bil yad, seperti istimna, ya, seperti masturbasi dengan tangan, awil mubasyarah, atau bercumbu, ya, dia sampai keluar, tapi, ya, sampai keluar, dia ya, melakukannya sampai keluar. Au nahu dzalika yaqsidu ikhrajahu bisyahwa, dia maksud, ya, atau dia ingin mengeluarkan atau melampiaskannya dengan syahwat, dengan nafsu, ya. Fa in anzala bi syai'in min dzalika muta'ammidan dzakiran li siyamihi fasada shaumuhu. Dan jika keluar sesuatu walaupun sedikit, jika keluar sesuatu dia sengaja dan dia ingat dia sedang berpuasa, maka rusak puasanya, batal puasanya, dan dia wajib mengqadha, ya, dan ini adalah indal jumhur, pendapat mayoritas ulama, ya. Istimna ataupun mubasyarah, ya, jika disengaja dan ingat dan keluar sesuatu, maka dia wajib mengqadanya, kecuali Ibnu Hazm, ya, pendapat Ibnu Hazm, ya, rahimahullah, beliau mengatakan berbeda, ya, tapi yang betul adalah jumhur, ya, pendapat yang betul, yang benar adalah jumhur. Wa madhhabul jumhuri arjah wa yustadallu lahu biqaulillahi ta'ala fil haditsil qudsi fi sya'ni shaimi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, ya. Dan yang sahih, yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama, bahwa batal puasanya, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, seorang hamba meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya dan nafsunya karenaku, ya. Allah memasukkan di sini wa syahwatahu min ajli, ya. Ini tentang puasa, ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan nafsunya karenaku, ya. Nah, ini maka, ya, istimna masuk, ya, ke dalam syahwah, ya, syahwat ataupun nafsu. Maka ketika seorang berpuasa dia tinggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya, ya. Wal istimna'u syahwatun, dan istimna termasuk syahwat, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya, dalam sebuah riwayat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya, dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah jika diletakkan pada
yang benar, pada yang halal, ya. Maka yang betul, ya, dalil-dalil tadi, ya, adalah dalil bahwa, ya, seseorang yang berpuasa harus juga meninggalkan syahwatnya, nafsunya, ya. Maka jika dia tidak meninggalkannya, maka batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang selanjutnya adalah niyatul iftar, niat berbuka, ya. Dia terbesit ataupun ingin berbuka puasa. Ya, fa innawa wa huwa shaim ibtala shaumihi wa azima 'ala al-iftari jaziman muta'ammidan dzakiran in annahu fi shaumin batala shaumuhu, ya. Jika berniat, ya, dia sedang berpuasa, berniat membatalkan puasanya, dan dia bertekad, ya, dia bertekad tidak ragu-ragu untuk membatalkan puasanya dan sengaja, tidak terpaksa, dzakiran, ingat dan tidak lupa, ya, bahwa dia sedang berpuasa, maka batal puasanya. Kalau dia berniat, ya, dia berniat membatalkan puasanya. Wa in lam ya'kul aw yashrab li'anna likulli imri'in ma nawa, walaupun dia tidak sempat makan dan tidak sempat minum, ya, karena seseorang diberikan, ya, balasan sesuai dengan niatnya, ya. Maka jika seseorang sudah berniat, ya, dan dia bertekad, maka sudah batal, ya, dia sudah batal. Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan niat, ya, hati-hati dengan niat, jangan sampai berniat, ya, untuk berbuka puasa kecuali jika ada uzur, jika ada uzur alasan syar'i, ya, uzur dan alasan yang syar'i, ya. Kemudian ar-riddatu 'anil Islam, ya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Murtad dari Islam, keluar dari Islam, ya, ketika sedang berpuasa, maka puasanya batal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, ya. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka hapuslah amal-amalmu, ya. Dan materi yang penting juga ataupun pembahasan yang penting juga, walaupun waktunya sedikit, maka ana sebutkan poin-poinnya saja. Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, memasuki waktu pagi, waktu subuh dalam keadaan junub, ya. Sebelum fajar dia sudah berjunub, ya. Kemudian dia, ya, berniat puasa, kemudian datang waktu pagi dia belum mandi, maka sah puasanya. Kemudian yang kedua, takbiluz zaujah wa mubasyaratuha in ammanal imna, mencium istri ataupun bercumbu jika merasa aman dari keluarnya air mani, ya. Kalau yakin bisa menahan, ya, tidak mengapa. Tapi kalau tidak yakin, ya, atau pengalamannya sering tidak kuat menahan, maka jangan dilakukan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kuat, ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim. Beliau dahulu mencium dan mencumbu sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakukum liirbihi, karena beliau yang paling kuat menahan syahwatnya. Kemudian yang tidak membatalkan al-ightisal wa sabbu 'ala ar-ra'si litabarrud, ya, mandi dan menyiram kepala untuk mendinginkan kepala atau menyejukkan kepala, ya, tidak batal. Kemudian al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah, kumur-kumur dan istinsyaq tanpa berlebihan, tanpa mubalaghah. Kalau
Selain puasa, istinsyak sampai dimasukkan sampai ke tenggorokan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau di bulan puasa masukkan sedikit saja, jangan sampai masuk ya seperti biasa di luar. Nggak apa-apa masuk sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai ke tenggorokan. Nah, yang jadi masalah kalau ke tenggorokan. Kata Rasulullah SAW, wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Dan ya, baligh fil istinsyak, ya, mubalaghah dalam istinsyak tidak apa-apa kecuali kalau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan sampai ke tenggorokan. Kalau tidak puasa justru itulah yang diperintahkan, disunnahkan. Kemudian tadawwuqut ta'am lil hajah, mencicipi makanan jika ada perlunya karena keperluan kebutuhan. Malam yasil ilal jawf, kalau tidak sampai ke perut, ke tenggorokan, ya, ke tenggorokan, ya. Tidak apa-apa mencicipi sekedar di lidah kemudian dikeluarkan, tidak sampai ke tenggorokan. Kemudian beliau menyebutkan al-hijamah wa tabarru'u biddam liman lam yakhshad dha'fa, ya, berbekam dan mendonor darah jika tidak takut lemah, ya. Tapi pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa membatalkan, ya, berbekam dan mendonor darah itu batal, ya. Karena beliau menganggap, ya, ini adalah ta'abbudiyah, ya. Tidak, sebabnya adalah ta'abbudiyah, sebabnya adalah karena ibadah, ya, karena tidak ada di dalam riwayat lain disebutkan jika lemah atau jika tidak mampu, ya. Tapi pendapat ini juga kuat, ya, yang mengatakan kalau lemah maka, ya, dia batal. Tapi yang ana lihat dari Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, beliau, ya, menyatakan tidak boleh berbekam atau mendonor darah dalam keadaan puasa kecuali kalau darurat. Kalau darurat maka beliau pun mengatakan tetap batal, ya, seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang tidak membatalkan memakai celak, suntik injeksi dan tetes mata dan mencium wewangian, ya. Inilah, ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah bersiwak, ya, bersiwak. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah dekat waktu berbuka puasa, maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini membawakan manfaat untuk diri kita pribadi, ya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita pahami dan kita dakwahkan, kita ajarkan kepada keluarga dan sanak terdekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.